Pernah nggak sih, waktu lagi lihat sayuran di piring Anda, terus kepikiran, apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Ya, jelas ada vitamin, ada mineral. Tapi ternyata nih, di balik itu semua, ada rahasia. Dunia tersembunyi yang akan kita bongkar bareng-bareng. Nah, ini nih pertanyaannya. Makanan sehat yang sering kita bangga-banggain itu, kayak sayuran atau biji-bijian, apa benar 100% baik buat kita? Atau, jangan-jangan mereka punya rahasia? Oke, untuk menjawabnya, kita nggak akan asal ngomong. Kita akan lihat langsung apa kata ahlinya. Semua informasi di sini kita ambil dari buku teks yang komprehensif banget. Judulnya Ilmu Bahan Makanan. Jadi, ini bukan opini lo ya, tapi science. Oke, kita mulai petualangannya. Bagian pertama ini, kita bakal bahas gimana tanaman-tanaman yang kita makan itu ternyata punya semacam mekanisme pertahanan diri yang tersembunyi. Nah, istilah kuncinya adalah anti-gizi. Eits, jangan salah, ini bukan bahan kimia buatan pabrik ya, tapi senyawa alami yang ada di dalam tumbuhan itu sendiri. Coba bayangin deh, ini tuh kayak satpam atau penjaga gerbang buat si tumbuhan. Tugasnya sih melindungi, tapi kadang, dia malah ngehalangi nutrisi penting masuk ke tubuh kita. Nah, disinilah semuanya jadi makin jelas. Coba lihat tabel ini. Asam fitat yang ada di biji-bijian dan kacang-kacangan, itu tuh bisa ngeblok penyerapan zat besi. Terus, oksalat di bayam bisa menghalangi kalsium diserap tubuh. Nah, yang paling ngeri mungkin ini nih, hemaglutinin di kacang merah mentah, itu beneran bisa bikin sel darah merah kita menggumpal. Bahaya! Tapi nggak cuma anti gizi aja. Tumbuhan ternyata punya senjata lain, racun alami. Wih, kedengarnya serem ya. Tapi tenang, ini semua itu bagian dari strategi bertahan hidup mereka yang super jenius. Contoh paling gampang kita temuin sehari-hari. Pernah kan kelihat kentang yang warnanya udah mulai hijau-hijau gitu? Nah, itu bukan berarti dia belum mateng loh. Itu justru tanda bahaya dari alam. Warna hijau itu artinya ada solanin. Dan kalau kita makan kebanyakan, bisa bikin kita sakit. Itu tuh kayak cara si kentang teriak, "Woi, jangan makan bagian ini." Jadi kita mungkin bertanya-tanya, kenapa sih tumbuhan sampai segitunya? Apa mereka emang sengaja mau nyusahin kita? Ya, tentu aja enggak. Ada alasan evolusi yang cerdas banget di baliknya. Jawabannya simpel banget. Ini semua soal bertahan hidup. Senyawa-senyawa tadi itu ibarat persenjataan kimia mereka. Hasil evolusi jutaan tahun buat ngelawan serangga, jamur, dan hewan-hewan lain yang mau makan mereka. Jadi ya, ini bukan urusan pribadi sama kita. Ini murni soal kelangsungan hidup mereka. Nah, tapi ini dia kabar baiknya. Selama ribuan tahun, nenek moyang kita tuh udah pinter banget. Mereka udah nemuin cara buat melucuti senjata tumbuhan ini. Dan sekarang kita akan bahas solusinya, yang ternyata udah ada di dapur kita masing-masing. Dan solusinya luar biasa simpel. Mungkin malah udah sering Anda lakuin tanpa sadar. Cuma 3 langkah kok, rendam, masak, dan fermentasi. Merendam kacang, masak sayuran sampai matang, atau proses bikin tempe. 3 teknik kuno ini adalah kunci buat menonaktifkan anti-gizi dan ngebuka semua nutrisi baik di dalamnya. Coba deh lihat perbandingan ini, jelas banget kan? Ini adalah transformasi dari bahaya menjadi kekuatan. Di satu sisi, ada kacang merah mentah yang bisa beracun. Di sisi lain, setelah dimasak dengan benar, dia jadi sumber protein dan serat yang luar biasa. Ini bukti nyata betapa pentingnya cara mengolah makanan yang tepat. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai sampai di sini. Soalnya, nggak semua senyawa tambahan di tumbuhan itu jahat loh. Sebagian malah justru kayak hadiah dari alam yang bermanfaat banget buat kesehatan kita. Yuk, kita kenalan sama senyawa bioaktif. Anggap aja ini kayak pemain bonus di makanan kita. Tubuh kita sebenarnya nggak butuh-butuh banget senyawa ini buat bertahan hidup. Tapi, pas kita konsumsi, mereka ngasih efek positif yang luar biasa buat tubuh. Jenisnya sih ada ribuan, tapi kita fokus ke 3 kelompok jagoan ini aja dulu ya. Karotenoid, polifenol, dan flavonoid. Kedengarannya familiar kan? Nah, itu karena mereka emang ada di mana-mana. Kita ambil contoh karotenoid. Ini loh yang bikin wortel atau ubi jalar warnanya jadi oranye terang. Tapi tugasnya bukan cuma jadi pewarna alami. Di dalam tubuh kita, mereka ini fungsinya kayak tameng yang ngelindungin sel-sel kita dari kerusakan. Atau flavonoid. Nah, ini ada di teh, blueberry, bahkan di coklat hitam. Mereka ini kayak pahlawan super kecil di dalam tubuh kita, yang tugasnya melawan peradangan dan jaga kesehatan kita dari dalam. Asik kan? Oke, sekarang ayo kita gabungkan semua kepingan puzzle ini. Kita akan lihat contoh nyatanya pada cerealia alias biji-bijian.
Kita bakal bedah sebutir biji-bijian buat lihat gimana nutrisi, anti-gizi, dan energi semuanya kumpul di satu tempat. Coba deh perhatiin struktur biji-bijian ini. Alam itu benar-benar desainer yang jenius ya. Semuanya dikemas dalam satu paket lengkap yang punya 3 bagian penting. Jadi gini, bagian tengah yang paling besar itu endosperma, isinya energi. Terus intinya, si germ itu gudang nutrisinya. Dan lapisan luarnya yang kita kenal sebagai bran atau bekatul itu pelindung yang penuh serat. Tapi, di lapisan pelindung inilah si anti-gizi seperti asam fitat ngumpul. Jadi, dalam satu biji kecil ada nutrisi sekaligus sistem pertahanannya. Menarik banget kan dualisme makanan ini? Jadi, kesimpulannya apa dong? Simple aja, kita nggak perlu takut sama makanan kita. Justru pengetahuan adalah bumbu terbaik. Dengan kita paham sisi liar dari tumbuhan, kita jadi bisa lebih bijak mengolahnya, dan akhirnya membuka semua potensi baik yang ada di dalamnya. Tentu aja, ini baru permukaannya. Dunia makanan itu luas banget dan penuh kejutan. Jadi sekarang giliran Anda. Coba deh setelah ini, lihat ke dapur Anda sendiri, kira-kira rahasia makanan apa lagi ya yang menunggu buat diungkap? Selamat menjelajah!